Kita mulai lanjut pada pembahasan berkaitan cara membatasi tema. Sebelumnya kita pernah mendiskusikan berkaitan apa itu tema dan pentingnya kita memiliki tema ketika hendak menulis. Nah, hari ini kita berupaya untuk membatasi tema lebih spesifik. Hal ini penting dilakukan supaya apa yang hendak kita tulis lebih fokus terhadap objek yang dikaji. Makanya ada 6 cara membatasi tema yang hendak kita kaji atau kita teliti. Yang pertama ialah berdasarkan tempat. Ini dapat dicontohkan misalnya negara tertentu lebih khusus daripada dunia. Contoh, Indonesia itu lebih spesifik daripada negara-negara yang lain. Itu kan kita memfokuskan dari tempat yang umum ke tempat yang lebih khusus. Atau misalnya Jawa Barat atau Jawa lebih terbatas daripada tanah air di Indonesia. Lalu Sukabumi lebih sempit daripada Jawa Barat. Jadi berdasarkan tempat ini lebih spesifik itu lebih bagus dalam proses fokus terhadap penelitian kita ataupun karangan yang ingin kita angkat. Yang kedua ialah menurut waktu atau periode zaman. Jadi ketika tema kita secara umum bisa dibatasi dengan waktu ataupun periode. Contohnya misalnya kebudayaan Indonesia. Itu umum temanya. Nah, kita ingin coba membatasinya menggunakan waktu. Maka bisa jadi seni patung pada zaman kerajaan Hindu. Jadi ada periode tertentu untuk lebih spesifik terhadap objek yang kita kaji. Yang ketiga, menurut hubungan sebab akibat. Jadi ada sebab, ada akibat. Nah, ini pembatasan yang ketiga. Contoh misalnya padatnya penduduk Indonesia. Ini kan temanya umum. Dipusatkan pada sebab musabab bertambahnya penduduk Indonesia dengan cepat. Nah, ini kan padatnya penduduk Indonesia itu ada sebabnya. Apa sebabnya itu? Misalnya terjadi penambahan penduduk Indonesia dari angka kelahiran. Nah, itu kan faktor yang menunjukkan sebabnya sehingga padat penduduk Indonesia itu. Atau misalnya dekadansi moral di kalangan muda-mudi. Kita coba untuk melihat bahwa pokok pangkalnya itu timbulnya krisis moral di kalangan muda. Penyebabnya apa? Maka ada penyebabnya itu untuk mencari kenapa moral dari kalangan muda-mudi itu anjlok. Pasti ada sebabnya. Nah, spesifik sebab itulah yang hendak kita ungkapkan dalam sebuah karangan. Yang keempat, ialah menurut pembagian bidang kehidupan manusia. Jadi kita batasi karangan kita berdasarkan kehidupan yang dilakukan manusia. Contoh misalnya politik, sosial, ekonomi, kebudayaan, agama, ataupun kesenian. Jadi pembatasan ini berdasarkan aspek yang dilakukan oleh manusia dalam kehidupan sehari-harinya. Contoh misalnya usaha pemerintah diperkhusus menjadi kebijaksanaan kabinet pembangunan di bidang ekonomi dalam tahun pertama Perita. Jadi ada pembatasan berkaitan dengan aspek ekonominya. Nah, itu ya. Dan yang kelima, menurut aspek khusus umum. Ini ya, seperti individu kolektif. Jadi umum, khusus, khusus, umum. Oh ini. Nah, lalu contohnya misalnya pengaruh komunisme terhadap masyarakat. Ini umum, dipersempit kembali secara khususnya pengaruh komunisme terhadap kaum tani di Boyolali. Jadi pengaruh komunisme yang luas itu dipersempit di salah satu tempat. Contohnya Kabupaten Boyolali atau lebih spesifik di desa A, desa C, dan seterusnya. Lalu yang keenam, menurut objek material dan formal.
Nah, objek material adalah bahan yang dibicarakan. Sedangkan objek formal, nah ini objek formal itu ditinjau dari mana bahan itu. Contoh misalnya kesusastraan Indonesia, itu objek material. Sedangkan ditinjau dari sudut gaya bahasanya, maka itu objek formal. Nah, enam konsep ini atau 6 langkah ini mempermudah kita dalam proses pembatasan tema yang hendak kita angkat. Ini penting bagi kita supaya karangan-karangan kita itu lebih spesifik dan terarah. Bahkan tidak hanya sebatas karangan, baik itu penelitian ilmiah, pembatasan tema itu penting supaya mendapatkan kebaharuan-kebaruan berkaitan dengan penelitian-penelitian yang hendak kita angkat. Nah, jadi karangan pun begitu. Kita ingin mengangkat aspek-aspek tertentu dari apa yang disajikan atau apa yang dipilih dari tema yang kita dapatkan. Contoh misalnya, temanya itu berdasarkan refleksi keberagamaan. Nah, refleksi keberagamaan itu dipersempit misalnya refleksi keberagamaan pada abad ke-20. Nah, itu kan dipersempit. Lalu dipersempit lagi karena keberagamaannya itu ada yang taat ataupun yang istilah Clifford itu santri abangan priai, maka kita spesifikkan lagi. Misalnya dari kaum abangan, refleksi keagamaan kaum abangan pada abad ke-20. Kita ingin spesifik lagi, tambah lagi, abad ke-20 di Kabupaten Boyolali. Itu kan lebih spesifik dan itu lebih mudah untuk kita mencari data informasi untuk dituangkan dalam sebuah karya tulis. Nah, itu saya kira yang bisa disampaikan untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.